Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 7 November 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Tema permenungan kita hari ini, pengampunan. Dalam Injil Yesus memberikan nasihat yang sangat menarik. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia. Injil menegaskan sikap dasar seorang Kristiani, yakni mengampuni. Pengampunan bukanlah suatu yang mudah, termasuk dialami oleh para murid. Maka para murid memohon kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Mereka menyadari akan kerapuhan sebagai manusia yang sulit untuk mengampuni. Tapi jawaban Yesus menarik. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, "Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut." Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Menurut Tuhan Yesus, kuncinya adalah percaya. Percaya kuasa pengampunan akan menyelamatkan. Kuasa pengampunan akan membawa sukacita, kegembiraan bagi banyak orang. Maka rahmat pengampunan itu akan terus mengalir untuk mereka. Saudaraku terkasih, mengapa kita sulit mengampuni? Pertama, karena kita kurang percaya bahwa bila kita mengampuni, berkat itu akan melimpah untuk diri kita dan juga mereka yang mengalami pengampunan itu. Tentu akan membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi diri dan juga mereka yang lain. Kedua, karena kita masih dikuasai oleh kebencian, dendam, gengsi. Inilah yang menyulitkan kita menerima orang yang menyakiti, yang mengecewakan kita. Saudaraku terkasih, dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk mengampuni, Yesus mengajak kita hari ini untuk melihat sesuatu yang lebih indah daripada membiarkan diri dikuasai oleh kebencian, oleh gengsi yang membuat kita jauh dari Tuhan dan sesama. Yesus menawarkan pengampunan untuk mengantar kita pada damai, sukacita, kebahagiaan. Yesus telah memberikan contoh untuk kita. Dikala banyak orang membenci, menolak, bahkan menyalibkan dia, yang dilakukan Yesus adalah mendoakan mereka. Inilah kebesaran kasih Allah untuk mengampuni. Yesus memberikan tanpa batas. Lalu bagaimana dengan kita? Saudaraku terkasih, memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa, hanya apakah kita mau ataukah tidak. Pengampunan itu butuh pengorbanan. Dan Yesus telah memberikan teladan pengampunan itu. Sekarang saatnya kita buktikan bahwa kita bisa mewujudkan harapan Yesus untuk mengampuni. Sekali lagi, kita pasti bisa. Dan lakukanlah itu tanpa batas.
Saya percaya saudaraku terkasih, kalau kita membiarkan diri kita damai sukacita Tuhan dan mau memaafkan, mengampuni, maka kegembiraan itu akan melimpah untuk hidup kita. Makalah belajarlah terus untuk mengampuni. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.